Ini kan sesuatu yang seringkali di kekristenan ini terjadi sebuah pemerkosaan. Banyak sekali setiap minggu itu ada pemerkosaan ayat. Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channel ini. Salam damai dan salam toleransi. Nah teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini marilah kita sama-sama meluruskan pemahaman mualaf yang satu ini, dimana dia mengaku-ngaku dia adalah seorang mantan pendeta, dan dia mengutip kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-66 ayatnya yang ke-15 sampai ke-17 sebagai dasar kenapa dia bisa pindah agama dari agama Kristen lalu masuk ke agama Muslim. Nah teman-teman semuanya, di akhir videonya dia berkata bahwa setiap hari Minggu itu ada banyak orang Kristen atau para pendeta yang selalu memperkosa ayat-ayat Alkitab. Nah teman-teman semuanya, seperti apa cuplikannya? Jangan kemana-mana dan tetap di channel ini. Kenapa saya meninggalkan kepercayaan saya yang lama? Tentunya saya akan menjawab berdasarkan sebuah keraguan yang saya dapatkan di petunjuk saya. Di buku petunjuk saya. Ini kita baca di dalam Yesaya. Yesaya. Pasal 66 ayat 15 sampai 17. Oke. Oke. Saya bacain Pak ya. Iya. Yesaya 66 ayat 15 sampai 17. Iya, baik. Sebab lihatlah, ini versi yang Yahweh nih Pak, yang literal. Oke. Nggak apa-apa. Iya, tinggal Yahweh-nya diganti Allah. Kalau gitu saya pakai yang ini aja Pak. Kita banyak versi, tenang aja. Oke. Iya. Yesaya. Ini versi Itu yang suci. literal translation. Iya. ILT. Yang ILT. biasa pakai ini adalah dari aliran Kristen yang menyebut nama Tuhannya Bapa Yahweh. Ya. Nah, Kodoli sedang mencari di dalam Yesaya 66 ayat 15 sampai 17 Pak ya. ya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Ini firman Tuhan katanya loh ya. Jadi ini firman Tuhan. Di kitab Yesaya ini mengatakan nih, kalau besok kiamat nih, Tuhan yang datang, ya kan? Yang datang, yang dibunuh pertama kali ini orang-orang di ayat 17 ini mengatakan, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya sendiri di taman-taman, mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, orang-orang yang melahap daging babi. Pak, saya ngopi ya Pak ya? Baik. Santai kok. Terus. Dolitan. Iya. Sekarang pertanyaannya nih. ini. Ya. Kalau di kitab sucinya mengatakan besok nih kalau kiamat yang dibunuh nih sama Tuhannya orang Kristen nih yang dibunuh nih. Ini orang-orang yang suka makan babi kan? Ya. Memang kelihatannya hanya soal makanan, tapi kembali ke buku petunjuk tadi. Kalau kita sepakat bahwa PL dan PB ini adalah sebuah kesatuan, nggak bisa dong teman pendeta saya, jemaat saya bilang, loh Pak, itu kan perjanjian lama. Lah kalau perjanjian lama dan perjanjian baru ini memang harus dipisahkan, ya disobek aja, kita pakainya perjanjian baru, nggak usah pakai perjanjian lama. Nah tapi kalau kita ini PL dan PB ini menjadi sebuah kesatuan, harusnya kita tetap mengikuti. Memang sederhana nih soal makanan babi, tapi toh Isa alaihissalam pun ketika di Alkitab ini mengusir roh jahat, dia buangnya bukan ke sapi atau kambing, dia buangnya ke babi, karena beliau tahu ini bahwa babi ini tidak dimakan oleh manusia. Artinya Isa sendiri sebenarnya konsisten. Kalau kita sepakat Alkitab ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa,
Berarti Yesus ini adalah Allah di PL. Ya. Nah, kalau Allah di PL, tentunya dia tidak berubah di BB. Ya. Kenapa ketika di PB kita mengatakan bahwa setelah Yesus mati di kayu salib, semuanya sudah selesai. Maksudnya selesai itu selesai dalam Alkitab ini selesai di dalam misi, menjalankan misi Bapaknya, bukan soal selesai makan babi. Jadi ini kan sesuatu yang seringkali di kekristenan ini terjadi sebuah pemerkosaan. Banyak sekali setiap minggu itu ada pemerkosaan ayat. Nah teman-teman semuanya, berdasarkan hasil video yang barusan kita tonton, maka saya mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah saya mau katakan bahwa Bapak ini sedang mempermalukan pribadinya sendiri dan sedang mempertontonkan kepada kita bagaimana kebodohannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Bapak ini tidak sadar dengan perkataannya bahwa dia adalah mantan pendeta. Ya. Kalau saudara memperhatikan perkataannya terakhir tadi, ya, bahwa dia mengatakan setiap hari Minggu itu ada banyak sekali orang-orang Kristen dan para pendeta yang memperkosa ayat-ayat Alkitab. Dan dia tidak sadar dengan perkataannya itu. Dia tidak sadar bahwa dia pernah jadi pendeta. Jadi misalnya pada saat ini kita berpikiran buruk tentang Bapak ini, ya, kita akan mengatakan jangan-jangan Bapak salah satu di antara mereka. Ya. Dan buktinya ada. Ya. Buktinya ketika dia mengutip kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-66, ayat yang ke-15 sampai dengan ke-17. Dia, ya saya mau katakan dia sedang memperkosa ayat ini. Ya. Karena ayat ini tidak berbicara tentang apakah babi boleh dimakan atau tidak. Yang kedua, saya mau katakan bahwa Bapak ini sangat licik sekali dan sangat cerdik. Ya. Saya bisa melihat tujuan Bapak ini sebenarnya. Ya. Tujuan dia sebenarnya adalah untuk menghakimi orang-orang Kristen yang masih makan babi sampai hari ini. Itu tujuan dia yang sebenarnya. Tetapi pintarnya dia menghakimi lewat ayat. Itu kepintaran dia. Walaupun ayat yang dikutip dia, ya, tidak sinkron dengan pertanyaan dia tentang makan babi. Ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-66 ayat yang ke-15 sampai dengan ke-17 tidak sedang berbicara apakah babi boleh dimakan atau tidak. Atau tidak sedang berbicara tentang makanan halal dan makanan yang haram. Tetapi saat ini saya mau memberikan solusi kepada Bapak ini. Kalau misalnya dia berbicara tentang makanan-makanan haram atau makanan halal, sebaiknya, ya, dan seharusnya Bapak ini mengutip Imamat ke-11, di mana di situ diceritakan semua makanan-makanan yang boleh dimakan atau makanan-makanan yang tidak boleh dimakan, makanan haram dan makanan yang halal. Ya. Tetapi itulah kelicikan otaknya. Ya. Makanya tadi saya katakan bahwa Bapak ini sedang mempertunjukkan kepada kita, sedang mempertontonkan kebodohannya. Karena dia pekerjaannya dulu adalah memperkosa ayat-ayat Alkitab. Ya. Sehingga dia tidak mengerti apa maksud dari ayat yang ke-17 ini. Ya. Di sini letak kebingungan dia. Ya. Dia berpikir seakan-akan ayat ini berbicara tentang apakah babi boleh dimakan atau tidak. Tetapi tidak apa-apa, kita akan jelaskan kepada beliau. Ya. Kita akan jelaskan apa maksud dari ayat ini. Ya. Maksud dari ayat ini adalah yang pertama, ya, sesuai dengan perikopnya, bahwa ada keselamatan sesudah hukuman. Nah, ayat ke-17 ini sebenarnya penjelasan
dari ayat yang ke-16. Karena di ayat ke-16 ya berkata bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang yang hidup dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu di ayat yang ke-17 ini, siapa saja orang-orang yang dihukum Tuhan itu dan seperti apa ciri-cirinya. Dan di ayat yang ke-17 ini dijelaskan ciri-ciri orang itu. Ya. Ciri-cirinya kita akan baca ya. Kita akan beritahukan kepada Bapak ini. Nah, tetapi pintarnya saya mau katakan tadi, dia pintar, dia hanya mengutip ayat yang ke-17D. Dia tidak mengutip ayat ke-17A. Ya. Kita akan baca sama-sama dulu. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Ini adalah orang yang pertama yang dihukum Tuhan. Ya, yang dilenyapkan Tuhan. Adalah orang-orang yang menguduskan dirinya kepada dewa-dewa. Dan tidak menguduskan dirinya kepada Tuhan. Itu dulu orang yang pertama yang dihukum Tuhan. Orang yang kedua, kita teruskan. Dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya. Siapa yang ada di tengah-tengah ini? Adalah nabi-nabi palsu. Ya. Orang-orang Israel kebanyakan pada saat itu mengikuti nabi-nabi perkataan nabi-nabi palsu. Bukan mengikuti ajaran Tuhan dan perkataan-perkataan nabi-nabi sebelumnya. Ya. Terus siapa lagi yang akan dihukum Tuhan? Ya. Adalah orang-orang yang memakan makanan yang menjijikkan seperti babi dan tikus. Ya. Yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus, demikianlah firman Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya orang-orang yang memakan babi saja yang dilenyapkan Tuhan. Ya, dalam ayat ini. Tetapi orang-orang yang tidak menguduskan dirinya kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu termasuk orang-orang yang dilenyapkan Tuhan. Bukan hanya orang-orang yang makan babi saja, atau makanan-makanan yang menjijikkan. Ya. Dan ayat ini sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak sedang berbicara tentang apakah babi boleh dimakan atau tidak. Ya, karena ayat ini berbicara tentang hukuman. Siapa yang dihukum? Ya, inilah dia yang dihukum di ayat ke-17 ini, inilah ciri-cirinya. Ya, kita tahu bahwa ketika Nabi Yesaya masih hidup, dia melihat bahwa banyak sekali orang-orang Israel yang munafik. Ya, kelihatannya di luar mereka adalah Israel, tetapi sebenarnya tidak. Mereka semua melanggar ketetapan Tuhan yang diberikan terhadap Israel. Ada ratusan ketetapan Tuhan terhadap bangsa Israel. Ya, tetapi dilanggar. Banyak orang yang melakukan kenajisan, makan makanan yang haram. Ya. Tetapi di luar seakan-akan terlihat kudus, terlihat Israel. Sama juga seperti orang-orang yang ada di perjanjian baru. Ya. Mereka-mereka ini adalah termasuk orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang sangat mengerti firman Tuhan, tetapi mereka sendiri yang melanggar firman itu. Ya. Inilah yang saya mau katakan, inilah ketidaktahuan Bapak ini. Ya, karena dulu dia sering memperkosa ayat-ayat Alkitab. Ya. Saya sampai bertele-tele untuk menjelaskan ayat ini kepada beliau. Dan mudah-mudahan beliau bisa menonton video ini dan bisa berpikir panjang ke depannya supaya jangan salah kaprah dalam mengutip ayat Alkitab. Ya. Karena ada banyak orang apologetika Kristen atau orang-orang Kristen yang akan menentang pendapat itu. Ya. Nah, berbicara tentang makanan haram dan makanan halal, apakah babi boleh dimakan atau tidak boleh? Saya mau katakan bisa boleh dan bisa tidak. Tergantung. Ya. Tergantung. Kalau Anda mau makan, silakan. Kalau Anda tidak mau juga, ya tidak apa-apa. Kan tergantung pribadi kita. Ya. Karena di Alkitab dikatakan bahwa kerajaan surga itu tidak tergantung makanan dan minuman. Ya. Tetapi kerajaan surga itu berbicara tentang kasih. Keselamatan itu hanya boleh
didapatkan dari kasih. Ya. Jadi mungkin di video selanjutnya kita akan jelaskan kepada beliau, ya, kalau memang itu tujuan beliau supaya orang Kristen tidak boleh makan babi lagi, karena di Perjanjian Lama sudah dikatakan bahwa tidak boleh makan babi lagi, ya. Dan mungkin di video selanjutnya kita akan menjawab keraguan Bapak ini, ya, supaya tidak semakin sesat dan tidak semakin bingung tentang firman-firman Tuhan yang ada di Alkitab. Demikian saja, dan Tuhan Yesus memberkati kita.